Pernahkah kamu meminta maaf dan mengucapkan kata terima kasih? Meminta maaf merupakan sikap yang terpuji. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus segera meminta maaf. Contoh permintaan maaf. Saya minta maaf telah mengejekmu. Jadi, kalau kalian telah melakukan kesalahan terhadap teman kalian atau terhadap orang lain, maka segeralah untuk meminta maaf ya. Di buku tematik kalian halaman 60 ada sebuah cerita tentang teman-teman yang sedang bermain bersama. Dengarkan ya. Saat bermain dengan teman, kita bisa buat kesalahan. Contoh kesalahan itu seperti berikut: tidak sengaja merusak mainan teman, mengejek teman yang kalah bermain, sombong karena menang dalam permainan, marah karena kalah dalam permainan. Bila kamu berbuat salah, harus minta maaf. Meminta maaf merupakan tindakan terpuji. Janganlah segan meminta maaf. Sebelum bermain, tentukanlah aturan permainan. Patuhi semua aturan yang disepakati. Bermain bersama pun menjadi pengalaman berkesan. Nah, ada cerita lagi nih di buku tematik kalian halaman 64. Judulnya Bercanda Saat Belajar. Saat ibu guru menulis di papan tulis, Dio melempar Danu dengan penghapus. Danu mengadu sambil memegang kepalanya. Ibu guru menasehati Dio, sekarang waktu untuk belajar, bercanda hanya saat istirahat. Dio meminta maaf kepada ibu guru. Dio juga meminta maaf kepada Danu. Ungkapan terima kasih diucapkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, misalnya pertolongan atau mendapat hadiah. Contoh ungkapan terima kasih. Terima kasih sudah membantuku, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Yang paling penting saat kalian menerima pertolongan atau hadiah, jangan sampai lupa ya mengucapkan kata terima kasih. Ada cerita lagi nih di buku tematik kalian halaman 68. Mengerjakan tugas bersama. Bella, Lina, dan Yudi teman sekelas. Mereka mengerjakan tugas bersama di rumah Bella. Mereka mendapat tugas membuat hiasan bingkai foto. Ternyata kertas hias yang dibawa Yudi kurang. Yudi ingin membeli kertas hias di warung terdekat. Namun Yudi tidak membawa uang. Yudi termenung diam. Bella dan Lina melihat kegelisahan Yudi. Mereka memberikan sedikit kertas hiasnya kepada Yudi. Dengan senang hati, Yudi menerimanya. Yudi mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya. Ketika bermain bersama teman, kita harus berbuat adil, saling menyayangi, dan rukun. Teman yang baik memiliki sikap sebagai berikut. 1. Saling menolong. 2. Meminta maaf jika berbuat salah. 3. Memaafkan teman yang berbuat salah. Di halaman 73 ada kisah tentang bersikap adil terhadap teman. Dengarkan ya. Bella, Lina, dan Yudi mengerjakan tugas bersama. Setiap orang bekerja, tidak ada yang bersantai. Semua ingin menyelesaikan tugas dengan baik. Lain halnya dengan Dio. Saat teman-temannya bekerja, Dio asik bermain. Dio tidak mau mengerjakan tugasnya. Bella, Lina, dan Yudi bersikap adil. Mereka mengerjakan bagian tugasnya masing-masing. Adapun Dio bersikap tidak adil terhadap teman-teman. Dio bersikap sesuka hatinya. Tanpa bekerja, Dio ingin mendapatkan hasil. Nah, sikap Dio ini tidak baik ya, teman-teman. Tidak boleh ditiru. Bermain di jalan raya merupakan hal yang berbahaya karena dapat mengakibatkan kecelakaan.
Ketika berada di jalan raya, kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman dan tertib. Di halaman 45 ada contoh kejadian orang yang tidak mematuhi lalu lintas. Dengarkan ya. Bella dan Buddy lihat peristiwa kecelakaan di jalan. Bella dan Buddy berjalan di trotoar. Bella lihat beberapa orang berlari. Orang-orang akan menolong seorang pemuda. Pemuda itu jatuh terserempet sepeda motor. Pemuda itu tidak menyeberang di jembatan penyeberangan. Bella jadi ingat pesan ibu. Di jalan kita harus hati-hati. Kita harus berjalan di trotoar. Kita harus menyeberang melalui jembatan penyeberangan. Nah, kalian ingat ini ya. Jadi jangan suka sembarangan kalau sedang berada di jalan raya. Nah, materi yang terakhir, kalian akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan tanda titik. Nah, dalam penulisan sebuah kalimat, tanda titik ditulis pada akhir kalimat. Contoh, Ria anak yang sopan. Nah, di belakang kata sopan ada tanda titiknya. Jadi, setiap kalian menuliskan kalimat, paling terakhir harus diberi tanda titik. Demikian materi tematik untuk pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN hari ini. Kita lanjut lagi di materi tematik selanjutnya. Nah, selamat belajar untuk kalian semua. Jangan lupa dibaca buku tematiknya ya dan kerjakan tugas dari Ibu Guru. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.